Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada materi perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan sedikit sejarah dari ilmu matematika, namun dari sudut pandang yang lebih simpel sehingga semoga bisa dapat lebih mudah dipahami, dan harapannya setelah kalian menyelesaikan video perkuliahan pada kali ini bisa menjadi salah satu trigger yang mengubah persepsi kalian, karena kebanyakan pelajar baik siswa maupun mahasiswa itu memiliki persepsi bahwa matematika itu sulit. Jadi semoga setelah dengan adanya video ini bisa mengubah persepsi kalian bahwa sebenarnya matematika itu mudah. Kita semua mengetahui bersama bahwa matematika ini merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu ada pada setiap tingkatan pendidikan kita. Mulai dari TK kita sudah diperkenalkan tentang bilangan, angka, lalu lanjut ke SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi sekalipun, walaupun jurusan kita bukan jurusan matematika, hampir di seluruh jurusan-jurusan atau program studi itu biasanya tetap ada satu mata kuliah yang terkait dengan matematika dasar. Mengapa kira-kira alasannya sehingga matematika ini selalu hadir ya dalam kurikulum di setiap tingkat pendidikan kita? Tentunya salah satu pertimbangannya adalah peran penting dari ilmu matematika itu sendiri. Nah, di sini saya sudah merangkum 3 di antara peran dari ilmu matematika. Yang pertama itu bahwa dalam kehidupan sehari-hari matematika itu banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya di sekitar kita contoh-contoh simpelnya manfaat dari ilmu matematika yang kita gunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin contoh mudahnya bisa kita amati benda-benda yang ada di sekeliling kita, bagaimana bentuknya, beratnya, dan lain sebagainya itu dalam ukuran yang sangat presisi. Nah, tentunya dalam merancang benda-benda tersebut membutuhkan konsep matematika. Jadi dibutuhkan pengetahuan kita terkait matematika. Nah, contohnya juga dalam membuat rumah, kursi, meja, dan ukuran-ukuran lainnya itu tidak akan bisa dibuat sepresisi itu dengan struktur yang kokoh tangguh tanpa adanya penerapan dari konsep matematika. Kemudian ini ya manfaatnya yang pertama, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya, contoh-contoh lainnya. Kemudian yang manfaat atau peran yang kedua dari ilmu matematika yaitu matematika melatih kemampuan berpikir kita. Jadi berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, kebanyakan ilmu pengetahuan lainnya yang objeknya itu konkret. Nah, dalam matematika ini merupakan ilmu yang objeknya abstrak. Artinya objek dari ilmu matematika itu sendiri abstrak, hanya ada pada pikiran kita sebagai manusia dalam menggunakannya. Makanya dengan sering menggunakan ilmu matematika, belajar tentang matematika itu secara tidak langsung melatih kita untuk berpikir, mengasah kemampuan berpikir kita. Jadi ibaratnya kalau pisau semakin sering diasah semakin tajam, begitupun dengan otak kita semakin sering kita gunakan pada ilmu yang objeknya abstrak, yang ada pada logika saja, seperti ilmu matematika itu bisa melatih kemampuan berpikir kita. Jadi semakin sering kita berlatih, maka kita akan semakin mahir juga matematika. Dan ini bukan hanya pada konteks ilmu matematika saja kemampuan berpikirnya kita akan diasah, tapi juga pada konteks ilmu-ilmu lainnya itu cenderung melatih kemampuan berpikir kita. Banyak temuan-temuan riset yang sudah mengkonfirmasi hal ini bahwa ilmu matematika itu melatih, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan lain sebagainya, problem solving dan lain sebagainya. Itu peran yang kedua. Kemudian peran yang ketiga itu matematika ini sangat berperan dalam perkembangan iptek. Jadi tanpa adanya matematika, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini mungkin tidak akan berkembang, karena matematika ini digunakan sebagai alat dalam menemukan ilmu-ilmu pada bidang-bidang lainnya. Jadi hampir seluruh bidang ilmu itu banyak menggunakan matematika dalam penemuan atau perkembangannya. Salah satu contohnya adalah pada ilmu fisika. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini adalah sedikit ilustrasi dari manfaat atau peran matematika. Tadi pada poin pertama sudah
paparkan bahwa matematika bermanfaat dalam pemecahan masalah dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini ada contoh simpelnya bagaimana ilmu matematika berperan membantu dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menggunakan ilmu matematika untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kuantitas, baik dalam aktivitas perdagangan, untuk mengukur jarak, untuk menentukan waktu dan lain sebagainya, itu kita menggunakan ilmu matematika. Kemudian pada konteks yang lebih luas lagi, tadi sempat disinggung bahwa ilmu matematika itu sangat berperan untuk kemajuan iptek. Nah, contohnya peran ilmu matematika itu yaitu pada mata pelajaran fisika ya. Jadi ilmu fisika membutuhkan matematika. Jadi pada tahun 1400-an, sekitar tahun 1400-an, matematikawan menemukan konsep tentang bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini ternyata beberapa tahun kemudian ditemukan bahwa oleh ahli fisika bahwa ternyata konsep bilangan imajiner pada ilmu matematika itu menjadi cikal bakal dalam penemuan konsep gelombang pada ilmu fisika. Ya, menjadi cikal bakal dalam penemuan konsep gelombang pada ilmu fisika. Jadi ahli matematika waktu membahas konsep bilangan imajiner pada tahun 1400-an itu tidak mengetahui ternyata konsep bilangan imajiner ini akan berguna bagi ilmu fisika, salah satunya dalam membahas tentang konsep gelombang, di mana konsep gelombang pada ilmu fisika ini sendiri menjadi salah satu pemicu ditemukannya saat ini kita bisa memanfaatkan berbagai perangkat-perangkat canggih yang menggunakan gelombang. Sebut saja ada radio, televisi, telepon, satelit, bahkan jaringan internet yang kita manfaatkan saat ini, itu semua menggunakan materi gelombang, konsep gelombang pada ilmu fisika. Dan juga dalam ilmu kesehatan ya, ada alat canggih X-ray, itu juga memanfaatkan konsep gelombang pada fisika. Di mana konsep gelombang ini bisa ditemukan oleh fisikawan dengan adanya konsep bilangan imajiner pada matematika. Jadi fisika membutuhkan matematika dalam perkembangannya. Ini salah satu contoh manfaat besar dari ilmu matematika. Jadi matematikawan menemukan konsep bilangan imajiner pada tahun 1400-an, dan beberapa ratus tahun setelahnya itu baru mulai ditemukan perangkat-perangkat radio, televisi, telepon, internet, bahkan internet yang kita gunakan saat ini. Jadi pada saat matematikawan menemukan bilangan imajiner pada tahun tersebut, tidak terbayang pada matematikawan tersebut bahwa konsep ini nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan manusia, memiliki manfaat yang sangat banyak. Jadi misalkan saat ini kita sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai siswa yang masih duduk di bangku sekolah bisa dikorelasikan dengan persepsi kita yang mengatakan bahwa untuk apa belajar materi matematika yang begitu banyak dan lain sebagainya yang mungkin sulit, ada bilangan asli, bilangan caca dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya ya, untuk apa belajar materi-materi tersebut? Saat ini mungkin belum terjawab, tapi beberapa tahun kemudian saat kalian sudah di dunia kerja dan lain sebagainya, pasti ilmu-ilmu tersebut akan ada yang akan kalian terapkan. Contohnya, ini relate dengan yang matematikawan tadi yang sudah menemukan konsep bilangan imajiner di tahun 1400-an. Dia tidak tahu menahu bahwa ternyata dari penemuan konsep bilangan imajiner ini sangat berdampak untuk kehidupan umat manusia di tahun abad ke-21, di mana pada abad ini kita sudah menikmati manfaatnya, yaitu ada ditemukan berbagai perangkat canggih, gadget, handphone, internet, dan lain sebagainya karena adanya konsep gelombang dari ilmu fisika, dan itu disebabkan pemicu utama ditemukannya konsep gelombang pada ilmu fisika itu karena adanya konsep bilangan imajiner yang ditemukan oleh matematikawan pada tahun 1400-an. Jadi insya Allah nanti kegunaan dari mempelajari ilmu-ilmu matematika yang kita pelajari akan lebih jelas terlihat di kemudian hari. Kita sekarang belajar matematika dimulai dari konsep dasarnya dulu, semakin lama belajar baru akan kelihatan gunanya, bisa untuk berbagai macam. Oke, manfaat selanjutnya, contoh manfaat selanjutnya dari ilmu matematika, mungkin ada yang pernah lihat tanda ini, pi. Ya, yang bentuknya seperti ini, pi.
Ini juga adalah salah satu penemuan dari matematikawan yang perannya sangat besar hingga saat ini, di mana pi ini sendiri adalah rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya, dan manfaatnya banyak sekali dalam menemukan luas dari lingkaran yang menjadi cikal bakal pemanfaatannya dalam membuat berbagai benda seperti ini. Banyak menggunakan konsep luas lingkaran, dan benda-benda ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian begitu pun dalam bidang kedokteran, dalam bidang kimia, biologi, itu banyak menggunakan konsep perbandingan, ukuran, dan lain sebagainya dalam ilmu matematika, sehingga bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak umat manusia hingga saat ini. Itu adalah contoh-contoh ya dari manfaat mempelajari ilmu matematika yang luar biasa, sangat banyak. Nah, jadi ilmu matematika yang kita gunakan saat ini tentunya perlu waktu yang lama untuk dapat menemukannya. Jadi berproses ya, dari matematikawan pada zaman batu hingga sampai pada abad ke-21. Saat ini ilmu matematika berkembang sangat pesat dan bermanfaat sangat banyak untuk penemuan-penemuan di ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi lainnya. Jadi dimulai pada zaman batu sekitar tahun 35.000 tahun sebelum Masehi ya. Zaman batu itu adalah awal mula dari penemuan ilmu matematika, hingga saat ini di abad ke-21 matematika sudah memiliki berbagai cabang, diantaranya ada logika matematika, teori bilangan, kalkulus, aljabar, statistika, peluang, geometri, dan kombinatorika. Jadi pertama kita awali sejarah tentang ilmu matematika ini dari mengenal bilangan dulu ya. Jadi kalau saat ini jika kita sebutkan kata matematika, mungkin yang kebanyakan muncul ya di pikiran teman-teman sekalian itu adalah ilmu yang banyak angka, yang rumit, banyak rumus-rumus dan lain sebagainya. Namun sebenarnya matematika itu akan menjadi mudah, tidak rumit, tidak sulit jika kita paham konsep dasarnya. Jadi kalau kita paham konsep dasar dari matematika itu sendiri, insya Allah matematika itu kita tidak pandang lagi sebagai sesuatu yang sulit ataupun rumit atau sulit untuk dipahami. Jadi matematika itu tidak dihafal, tapi dipahami. Dimulai dari konsep-konsep dasarnya ya. Jadi kita akan memahami matematika dari konsep dasarnya, dimulai dari mengenal bilangan. Oke. Tadi sudah dikemukakan bahwa matematika itu kita mulai penemuannya pada zaman batu. Di mana zaman batu ini adalah 35.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelumnya pada zaman batu ini matematika itu belum disebut sebagai matematika. Jadi pada saat itu masih disebut studi tentang bilangan. Jadi belum ada penyebutan ilmu matematika pada zaman tersebut. Jadi pada zaman tersebut baru disebut sebagai studi tentang bilangan. Di mana bilangan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghitung. Jadi misalkan menghitung jumlah buah yang dipanen, menghitung jumlah hewan ternak ya. Kan ini masih pada zaman batu ya, 35.000 tahun sebelum Masehi. Jadi profesi masyarakat itu kebanyakan adalah bertani dan berkebun. Jadi untuk menghitung misalkan untuk menghitung jumlah hewan yang diternak itu menghitungnya dengan mendata menggunakan. Jadi pada zaman batu ini misalkan untuk menghitung hewan ternak pada zaman batu ini, ternak itu menghitungnya atau mendatanya itu menggunakan turus. Jadi misalkan turus ya. Jadi misalkan ada 5 ekor hewan, itu dihitungnya dengan menggunakan bilangan seperti ini. Namun seiring waktu masyarakat pada zaman batu tersebut menyadari bahwa menghitung dengan menggunakan turus yang seperti ini itu agak kurang efektif ya. Kalau misalkan jumlahnya sedikit, oke lah, masih bisa untuk ditulis. Namun hal tersebut menjadi tidak efektif saat yang mereka hitung itu dalam jumlah yang banyak. Misalkan jumlah
jumlah buah hasil panen, katakanlah buah apel hasil panen yang mereka panen pada waktu itu ada 100 buah, maka mereka akan membuat sejumlah 100 turus. Ini tentunya akan lebih ribet ya, makanya dikatakan kurang efisien jika jumlah yang akan dihitung ini sudah sangat banyak. Nah, makanya ini menjadi cikal bakal dari matematikawan pada zaman tersebut untuk berpikir bahwa daripada kita tidak efisien menggunakan turus seperti ini dalam menghitung, maka lebih baik dibuat simbol bilangan untuk menghitung. Jadi ada matematikawan pada zaman tersebut, karena ini kurang efektif ya digunakan untuk menghitung, maka mereka secara perlahan-lahan menemukan solusi, berpikir bahwa ada baiknya dalam menghitung mereka menggunakan simbol bilangan. Ini simbol bilangan. Jadi misalkan pada waktu itu untuk menghitung satu buah apel itu disimbolkannya seperti ini. Ada simbol 1, misal untuk menghitung, maaf bentuk apelnya agak kurang bagus, untuk menghitung 3 buah apel mereka sudah tidak menggunakan angka turus lagi seperti ini, tapi sudah disimbolkan dengan bilangan, dan ini disepakati bersama untuk lebih memudahkan. Kalau misalkan untuk menghitung 5 apel dan seterusnya, tinggal menggunakan simbol-simbol bilangan yang mereka temukan pada waktu itu. Dan misalkan ada 6 apel atau 5 apel, tidak lagi menggunakan turus, tapi sudah menggunakan simbol bilangan, jadi bisa lebih mudah bagi mereka. Nah, bilangan-bilangan inilah yang menyatakan jumlah untuk menghitung, untuk bilang, disebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi mengapa orang pada zaman dulu mengatakan bahwa bilangannya adalah bilangan asli? Karena bilangan-bilangan ini digunakan untuk membilang atau untuk menghitung. Misalkan dari jumlah hewan peliharaannya mereka, jumlah panen buahnya mereka, itu digunakan menggunakan simbol-simbol dari bilangan ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, simbol-simbol bilangan ini bisa jadi berbeda di setiap bangsa. Misalnya di Arab, simbol bilangannya juga ada simbol bilangannya berbeda. Ya, ini kita tahu bersama. Dan lain sebagainya. 1, 3, 5, 7, 8. Kemudian di Romawi pada waktu itu ada simbol tersendiri juga di Romawi, pakai angka-angka seperti ini. Kemudian 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, simbol yang berbeda untuk bilangan ini di berbagai bangsa, ini bentuknya memang berbeda namun maknanya sama. Jadi angka-angka inilah yang disebut dengan bilangan asli. Pertanyaannya, banyaknya bilangan asli ini sampai berapa? Ya, jawabannya sampai yang bisa kita bayangkan atau disebut tak hingga. Jadi dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Sampai yang bisa kita bayangkan, dan itu tidak masalah. Untuk angka-angka seterusnya tinggal dibuat simbol baru. Jadi kalau pada zaman itu bertahap, tidak langsung ditemukan secara keseluruhan simbol-simbol bilangannya, bertahap. Butuh waktu untuk menemukan simbol demi simbol dari setiap bilangan. Oke, lanjut kita bahas lagi selanjutan sejarahnya pada zaman tersebut. Misalkan ya, ilustrasinya seperti ini. Ada si A. Misalkan si A ini memiliki 1 apel atau 2 apel. Itu disimbolkannya menjadi 2 ya. Kemudian si B mengambil 2 apel si A. Jadi 2 apel si A diambil oleh si B. Maka di sini artinya apel yang dimiliki si A sudah tidak tersisa karena si B telah mengambil 2 apel milik si A. Nah, orang-orang pada zaman dulu itu bingung bagaimana menyatakan ketidakadaan atau ketidakpunyaan. Kalau tadi kan mereka sudah menyimpulkan nih dari yang mereka hitung bilangan jumlah ternak, jumlah hasil panen dengan menyimbolkannya dalam bentuk angka.
Nah, sekarang mereka bingung bagaimana menyimbolkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak dimiliki. Dan mereka berpikir, matematikawan berpikir dalam prosesnya, seiring waktu berjalan, alhamdulillah orang-orang memiliki ide bahwa perlu untuk menyimbolkan ketidakadaan. Jadi untuk menyimbolkan ketidakadaan atau ketidakpunyaan atau tidakpunyaan pada waktu itu disepakati disimbolkannya dengan 0. Seperti itu ya. Artinya 0 ini adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, konsep bilangan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang pada orang zaman dulu itu butuh waktu lama untuk menemukannya. Kalau dilihat sekarang ini memang sederhana, tapi untuk orang-orang pada zaman dahulu itu butuh waktu yang lama untuk berpikir, untuk menemukan dari simbol-simbol bilangan ini, dari yang ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian mereka berpikir bahwa ternyata kita perlu juga menyimbolkan sesuatu yang tidak ada. Kemudian disepakatilah bahwa 0 ini merupakan simbol dari sesuatu yang tidak ada. Ini terlihat simpel saat ini, tapi sangat berat untuk orang-orang zaman dulu atau susah untuk menemukannya. Bahkan pada perkembangannya di zaman sekarang, di saat kita sudah kenal banyak sekali bilangan, ada positif, negatif, pecahan dan lain sebagainya, matematikawan itu pasti tetap terobsesi atau ingin menemukan bilangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau saat ini tuh penemuan suatu bilangan yang belum pernah ada sebelumnya ataupun rumus yang belum ada sebelumnya itu dianggap sebagai suatu prestasi yang sangat amat besar karena akan bermanfaat banyak bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi sebelumnya kita flashback kembali. Telah diketahui bahwa bilangan asli, yaitu bilangan yang digunakan untuk membilang, itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan tak hingga, sampai dengan yang bisa kita bayangkan. Kemudian ditambahkan dengan 0. Jika ditambahkan dengan 0 dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan asli ditambahkan dengan 0 itu disebut dengan bilangan cacah. Mengapa dinamakan dengan istilah baru padahal ketambahannya ada satu bilangan saja ya, ada cuma ketambahan 0 saja. Jadi penyebabnya karena sistem bilangan dengan angka 0 dan tanpa angka 0 memiliki dampak yang sangat besar. Memang cuma satu angka 0, tapi beda sistem bilangan yang ada angka 0 dan tidak ada angka 0 itu sangat berbeda. Jadi ada sebutannya disebut dengan bilangan cacah. Oke, lanjut kita akan membahas tentang tadi pengenalan ya tentang kenapa ada simbol angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jenis bilangan, ada bilangan asal, bilangan cacah, sedikit sejarahnya. Semoga bisa lebih membuat kalian lebih paham ya tentang mengenali bilangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut membahas tentang sejarah dari adanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini misalkan si A memiliki 3 apel, kemudian si B memberikan si A 2 apel, namun si C mengambil 4 apel si A, sehingga apel si A tersisa berapa nih? 3 tambah 2, 5 kurang 4, 1. Oke, nah untuk menyatakan, ini contoh ilustrasi kasus saja ya, pada zaman dahulu yang menjadi cikal bakal ditemukannya operasi penjumlahan dan pengurangan serta simbol dari sama dengan. Jadi untuk menyatakan kasus seperti ini pada zaman dahulu, orang-orang berpikir gimana caranya agar lebih mudah dan sederhana dalam menyatakan kasus seperti di atas ini, contoh ini. Orang pada zaman tersebut berpikir tidak mungkin menyatakan hal ini dengan kalimat yang panjang, kan rumit. Terlebih pada zaman dahulu, di zaman beratus-ratus tahun yang lalu, itu manusia menulisnya masih di batu, belum menggunakan pulpen, kertas seperti saat ini. Tentunya akan sangat
sangat tidak efisien, sangat rumit kalau kita menuliskan contoh-contoh kasus seperti ini untuk dicatat. Nah, inilah maka diberi simbol plus atau tambah untuk penjumlahan. Maka kalimat yang di atas, si A memiliki 3 apel, kemudian si B memberikan si A 2 apel, itu bisa disimbolkan dengan 3 ditambah dengan 2. Maka diberi simbol 3 ditambah 2, jadi 3 apel ditambah 2 apel itu hasilnya 5 apel. Maka diberikan simbol sama dengan, menggunakan simbol sama dengan 5. Artinya 3 ditambah 2 ini sama dengan 3 tambah 2 apel ini sama dengan 5. Sama saja untuk menyatakan 5 apel. Jadi ini adalah cikal bakal dari ditemukannya simbol sama dengan dan plus atau penjumlahan. Jadi kemudian selanjutnya sama juga untuk simbol kurang atau minus, ini untuk pengurangan. Kemudian si A ya ada 5 apelnya, kemudian si C mengambil 4 apel si A, berarti berkurang. Jika diberikan simbol 4, 5 dikurangi 4, sisa apel si A ini berarti sisa 1, berarti sisanya ini sama saja dengan menyatakan angka 1, maka diberi tanda sama dengan, dan disepakati bahwa simbol dari pengurangan itu seperti ini bentuknya. Nah, menggunakan simbol plus sama dengan kemudian kurang ini memiliki banyak manfaat, jadi bisa menyederhanakan penulisan. Penemuan simbol dalam matematika ini juga merupakan suatu hal yang sangat luar biasa di zaman dahulu. Jadi bayangkan jika simbol ini tidak ada, maka akan sangat rumit ya dalam menuliskan kasus-kasus seperti contoh ini ya. Ini masih contoh simpelnya saja, bagaimana dengan contoh-contoh lain yang lebih panjang lagi. Kalau misalkan tidak ada simbol tambah, kurang sama dengan, tentunya akan banyak sekali yang harus dicatat dalam bentuk kalimat. Sedangkan pada zaman dahulu itu untuk menulis saja itu masih menggunakan batu. Jadi itulah matematikawan pada zaman dahulu alhamdulillah bisa menemukan 3 simbol yang sangat bermanfaat, ada tambah, ada kurang, dan sama dengan. Yaitu contoh ya, jadi contohnya kita bisa membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan sama dengan, terus kemudian dari penemuan simbol 1, bilangan asli dan bilangan cacat tadi kita benar-benar bukan sekedar dihafal tapi dipahami. Kalau kita mempelajari matematika dengan cara seperti ini, insya Allah bisa lebih melekat, bisa lebih mudah kita untuk menggunakannya. Dan ini hanya contohnya saja, pengantarnya saja. Beberapa materi ke depan untuk materi-materi matematika insya Allah akan dibahas dengan pendekatan yang lebih sederhana seperti ini juga, agar tentunya bisa lebih mudah untuk kita pahami. Jadi agar matematika itu mudah, maka kita dapat mulai dengan mengubah cara pandang kita tentang ilmu matematika itu sendiri. Jadi tanamkan bahwa belajar matematika adalah investasi penting untuk masa depan, di mana matematika itu sendiri ada di semua bidang ilmu ya, dimanfaatkan, entah di fisika, kimia, sosiologi, kesehatan, ekonomi, sejarah, bahasa, seni, itu semua pasti ada matematika, memanfaatkan konsep-konsep pemikiran yang ada pada ilmu matematika. Dan bisa dicontoh juga tadi ilmuwan yang menemukan bilangan imajiner pada tahun 1400. Nah, dia tidak mengetahui nih, ternyata bilangan imajiner ini beratus-ratus tahun kemudian memiliki manfaat yang sangat besar untuk perkembangan itu. Begitupun mungkin korelasinya untuk kita saat ini, mungkin ada beberapa materi yang matematika yang kita pelajari yang mungkin muncul dalam pikiran kita, untuk apa kita pelajari ini, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Kalau memang kita belum bisa menemukan jawabannya, yakinlah insya Allah di masa depan, khususnya saat kalian sudah ada di dunia kerja, ada manfaat yang akan bisa kalian dapatkan dari mempelajari matematika tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak menganggap matematika sebagai hitung-hitungan dan menghafal rumus saja. Jadi jangan kalian tanamkan pada diri kalian bahwa matematika itu cuma hitung-hitungan, hafal rumus ini dan itu rumit. Jangan dianggap seperti itu. Tapi kalian anggaplah bahwa matematika ini akan membantu dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menghafal tapi berusaha memahami. Sama dengan contoh tadi, operasi penjumlahan, pengurangan, dan simbol sama dengan itu, kalau kita paham konsepnya, proses penemuannya seperti apa secara sederhana, itu bisa lebih melekat lagi kepada kita.
bagaimana nanti konsep penjumlahan itu kemudian akan melahirkan perkalian, di mana jangan dihafal perkalian tapi dipahami bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kemudian begitu pun pembagian, jangan kita hafal 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3, jangan dihafal seperti itu, tapi kita hafal dari segi konsepnya bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kemudian yang ketiga, pandanglah matematika sebagai bahasa universal yang memiliki aturan-aturan yang jelas. Maka agar mudah menggunakannya harus terlebih dahulu dipahami konsep-konsep dasarnya. Jadi terseringkali matematika ini sudah tidak dipandang sebagai ilmu lagi, bahkan dipandang sebagai bahasa, karena memang matematika memiliki struktur, aturan, dan makna yang universal ya. Jadi menjadi kesepakatan untuk menjadi komunikasi antara berbagai bidang ilmu, berbagai orang di berbagai lintas negara. Maka itulah matematika juga disebut sebagai bahasa universal, dan untuk bisa paham kita harus dimulai dulu dari konsep-konsep dasarnya kita pahami, karena dia akan berjenjang. Kalau kita tidak paham dasarnya, maka akan sulit kita pahami konsep-konsep yang lebih lanjut. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga materi-materi kedepannya bisa lebih banyak sharing lagi tentang materi matematika agar bisa sama-sama lebih mudah kita pahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.